Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Senin 4 September 2023. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang-orang hidup, berilah kami harapan baru akan hidup abadi dan bimbinglah hati kami untuk berusaha menciptakan hidup yang aman dan damai, tenang dan tentram, rukun bersaudara dalam hidup dan karya kami bersama dengan semua saudara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Setelah peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan untuk salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang dilahirkan selain Naaman orang Syria. Mendengar itu sangat marahlah semua orang itu di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang. Bapak, Ibu, para pendengar firman, Injil yang kita renungkan pagi ini membuka pewartaan bahwa sekali peristiwa Yesus datang di Nazaret. Nazaret adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. Pada hari ia datang ke sinagoga. Ketika berdiri hendak membaca dari kitab suci, orang lalu memberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Ia kemudian membukakannya dan menemukan nas berikut.
Roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapinya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang terlindas. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, aku diutusnya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian Yesus bersabda. Ia kemudian menutup kitab itu dan mulai mengajar orang banyak dalam sinagoga. Ia pun lalu berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kira-kira nas apa yang tergenapi bagi orang Israel? Nas tentang rahmat Tuhan telah datang. Rahmat Tuhan telah datang yang dimaksud Yesus adalah saat atau waktu, kondisi di mana Tuhan melakukan pemulihan, pembebasan, dan kemenangan. Dan penginjil Lukas lebih menitik beratkan pada pemberitaan kabar baik kepada orang-orang miskin dan diutus untuk membebaskan orang kecil, miskin, dan tersingkir. Orang buta, orang tawanan, orang penjara, orang yang tertindas, dan sesungguhnya ia juga datang ke Nazaret untuk mewujudkan perutusannya itu. Tetapi itu tidak dilihat oleh orang-orang Israel umumnya, bahwa Yesus itu adalah orang yang dinubuatkan Nabi Yesaya yang akan datang itu. Mereka hanya tahu Yesus adalah anak Yusuf dan Maria, tidak lebih dari itu. Maka mereka menolak Yesus dan bahkan menuntut tanda agar mereka bisa percaya pada Dia. Atas sikap orang-orang Israel dan para elit agama dan elit politik yang demikian, Yesus mencela mereka dengan menampilkan keselamatan yang tidak dinikmati oleh orang Israel dalam diri seorang janda dan juga dalam diri Naaman orang Syria, yaitu orang-orang dari luar Israel. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari nas yang dibacakan Yesus itu dapat kita lihat bahwa Lukas menampilkan Yesus adalah pribadi pembawa tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Tahun pembebasan itu sudah menyata dalam pewartaan Yesus dan seluruh karya keselamatan yang diprioritaskan pada orang-orang kecil dan yang terpinggirkan. Tahun rahmat Tuhan atau tahun pembebasan bagi kita zaman ini bukan baru terjadi pada 50 tahun sekali, tapi sudah terjadi dalam diri kita setiap hari. Maka marilah kita hidup sebagai orang Kristiani yang selalu mengalami pembebasan setiap hari asalkan kita percaya pada Yesus yang membuka hati untuk kita menjadi agen-agen pembebasan bagi sesama kita yang hidup dalam penindasan dalam aneka nama saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, mampukanlah kami untuk menjadi duta pembebasan bagi sesama yang mengalami penindasan dalam hidup dalam aneka nama saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita jumpai sepanjang perjalanan kita hari ini dan juga dalam pekan ini. Seluruh hidup dan karya kita sepanjang hari ini, dan juga orang-orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup Tuhan beri jalan keluar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.